Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda semuanya. Baiklah, untuk video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai laju reaksi. Adapun tujuan pembelajaran kita untuk pertemuan pertama ini adalah, yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan konsep dari laju reaksi dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan konsep dari teori tumbukan. Dan yang ketiga, siswa mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Baiklah, sebelum kita membahas materi mengenai laju reaksi, mari sama-sama kita ingat pembelajaran kita sebelumnya mengenai reaksi kimia. Siapa yang masih ingat apa-apa saja komponen dari reaksi kimia? Komponen dari reaksi kimia itu terdiri dari zat bereaksi atau reaktan dan juga hasil reaksi ataupun produk. Nah, biasanya kita menyatakan konsentrasi suatu senyawa itu dalam bentuk molaritas ataupun mol. Nah, untuk pelajaran laju reaksi ini, kita akan berpatokan kepada molaritas. Apa itu molaritas? Molaritas adalah jumlah mol zat terlarut dalam setiap volume larutan. Pertama, kita akan mempelajari mengenai kemolaran. Nah, kemolaran menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam setiap liter larutan. Kemolaran dinyatakan dalam satuan mol per liter. Kemolaran larutan dapat dikaitkan dengan kadar larutan jika massa jenis larutan diketahui. Nah, di sini ada 3 cara untuk menentukan kemolaran suatu larutan. Yang pertama, molar sama dengan N per V, di mana N di sini itu merupakan mol, V di sini merupakan volume larutan. Rumus selanjutnya, M sama dengan gram per mr dikali 1000 per volume. Nah, di sini gram merupakan massa zat, mr di sini massa molekul relatif atau massa molar, dan V di sini volume dalam satuan mililiter. Dan untuk rumus yang ketiga, yaitu M sama dengan Rho dikali 10 dikali kadar dikali mm atau massa molar. Nah, Rho di sini massa jenis larutan, dan kadar di sini adalah kadar senyawa atau zat, dan mm di sini adalah massa molar. Oke, kita masuk ke contoh soal mengenai molaritas. Nah, di sini ada soal membuat 200 ml H2SO4 4 molar dari asam sulfat 98%. Masanya 1,8 kg per liter. Hitunglah kemolaran asam sulfat pekat dan volume asam sulfat yang diperlukan. Nah, yang pertama, di sini kita akan menentukan kemolaran dari asam sulfat. Di sini kita menggunakan rumus Rho dikali 10 dikali kadar per mm. Nah, di sini Rho kita itu sama dengan 1,8 kg per liter dikali dengan 10 dikali dengan kadarnya, yaitu 98%. Nah, per mr atau massa molarnya, yaitu 98. Berarti kita selesaikan, hasil yang didapat yaitu 18 mol per liter. Nah, selanjutnya kita akan menentukan volume dari asam sulfat yang diperlukan. Berarti di sini kita akan menggunakan rumus pengenceran, yaitu V1 dikali M1 sama dengan V2 dikali M2. Tinggal kita masukkan, di mana V1 dan M1 merupakan data yang kita dapatkan sebelum dilakukan pengenceran, dan V2 M2 itu data setelah pengenceran. Berarti di sini M1 kita adalah molaritas yang kita dapatkan, yaitu 18 mol per liter, dan di sini diketahui volume akhirnya 200 ml, dan massa dan molaritas akhirnya yaitu 4 molar. Jadi di sini tinggal kita masukkan ke rumus sehingga didapatkan volume asam sulfat yang diperlukan itu sama dengan
44,44 ml. Nah, pada contoh soal sebelumnya kita sudah menggunakan rumus pengenceran, berarti di sini kita harus tahu apa itu pengenceran. Nah, pengenceran larutan adalah memperkecil konsentrasi larutan dengan jalan menambahkan sejumlah tertentu pelarut. Pengenceran menyebabkan volume dan kemolaran larutan berubah, tetapi jumlah zat terlarut tidak berubah, sehingga berlaku rumus N1 sama dengan N2 atau mol 1 sama dengan mol 2. Nah, di sini sama dengan V1 dikali molar 1 sama dengan V2 dikali molar 2. Nah, di mana V1 dan M1 merupakan data yang didapatkan sebelum pengenceran dan V2M2 merupakan data yang didapatkan setelah pengenceran. Selanjutnya mengenai contoh soal pengenceran larutan. Berapa mililiter air yang harus dicampur dengan 100 mililiter larutan NaOH 0,5 molar sehingga menjadi 0,2 molar? Berarti dari soal dapat kita ketahui yang pertama yaitu V1 atau volume sebelum pengenceran yaitu 100 ml, kemudian M1, maaf ini ada kesalahan penulisan, ini M1 atau molar sebelum pengenceran yaitu 0,5 molar dan selanjutnya molar setelah pengenceran yaitu 0,2 molar. Nah, kemudian kita misalkan di sini volume air yang harus ditambahkan dengan X mililiter. Maka volume akhir larutan atau V2-nya sama dengan volume awal dijumlahkan dengan volume yang ditambahkan. Berarti 100 ditambah X mililiter. Nah, kemudian dengan menggunakan rumus pengenceran, V2-nya dapat kita tentukan sebagai berikut, yaitu dengan menggunakan rumus V1 dikali M1 sama dengan V2 dikali M2. Nah, tinggal kita masukkan datanya, sehingga kita dapatkan hasilnya X atau volume yang ditambahkan sama dengan 150 ml. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi laju reaksi kita pada pertemuan pertama ini, di mana kita akan membahas 3 topik. Yang pertama yaitu mengenai laju reaksi itu sendiri, yang kedua mengenai teori tumbukan, dan yang ketiga yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Sekarang silahkan Anda perhatikan gambar yang tersaji. Nah, di sana dapat kita lihat bahwasanya di gambar yang pertama itu ada pengendara motor dan gambar yang kedua itu ada siswa yang sedang berlari. Nah, dari gambar kita anggap kecepatan dari orang yang membawa motor ini adalah 40 km per jam, maka setelah 5 menit ternyata jarak yang ditempuhnya adalah 3 km. Dan setelah 10 menit, jarak yang ditempuhnya adalah 6 km. Nah, bagaimana cara Ananda mendefinisikan kecepatan motornya dan perubahan apa yang terjadi? Jadi, semakin lama waktu di perjalanan, maka semakin jauh jarak yang ditempuh. Nah, jarak yang ditempuh setiap satuan waktu sama dengan kecepatannya. Berarti di sini yang perlu kita perhatikan adalah kecepatan atau lajunya. Yaitu kalau dengan motor, kecepatan kita lambangkan dengan satuan kilometer per jam, berarti jarak yang ditempuh per atau dibagi waktu yang dibutuhkan. Nah, sekarang coba perhatikan kurva laju reaksi berikut. Nah, di sini kurva ini menjelaskan tentang reaksi A direaksikan dengan B menghasilkan C. Nah, di sini kita akan berpatokan kepada konsentrasi dari masing-masing senyawa. Coba Anda perhatikan kurva laju reaksinya.
Di kurva dapat Anda lihat, yaitu kurva dari konsentrasi A dan konsentrasi B itu semakin lama semakin menurun seiring bertambahnya waktu. Sedangkan konsentrasi si C semakin lama, maka konsentrasinya akan semakin bertambah seiring bertambahnya waktu. Berarti di sini, apa yang bisa Anda lihat? Nah, A dan B merupakan zat bereaksi atau reaktan, sedangkan C merupakan zat hasil reaksi ataupun produk. Berarti, kalau untuk reaktan, semakin lama kurva laju reaksinya akan semakin menurun, sedangkan untuk kurva hasil reaksi atau reaktan, semakin lama konsentrasinya akan semakin bertambah dan kurvanya akan bergerak ke atas. Nah, sekarang coba Anda bandingkan kedua gambar ini, di mana gambar yang pertama itu merupakan perubahan fisika, yaitu perubahan posisi suatu benda, dan gambar yang kedua itu merupakan perubahan kimia, di mana semakin lama konsentrasi dari reaktan semakin berkurang, dan semakin lama konsentrasi dari produk akan semakin bertambah. Nah, dari kurva laju reaksi yang sudah kita amati tadi, apa itu laju reaksi? Apa yang bisa Anda simpulkan dari kurva tadi mengenai laju reaksi? Jadi, laju reaksi menyatakan berkurangnya konsentrasi per reaksi atau bertambahnya konsentrasi hasil reaksi setiap satuan waktu. Berarti laju reaksi bisa juga kita sebut dengan perubahan konsentrasi terhadap setiap satuan waktu. Nah, di mana di sini konsentrasinya kita nyatakan dalam bentuk molaritas atau M besar, dan waktu di sini dalam bentuk sekon atau S kecil. Baiklah, kita masuk ke contoh reaksi. Contohnya di sini, senyawa A kita reaksikan dengan senyawa B akan menghasilkan produk yaitu senyawa C. Nah, bagaimana laju reaksinya? Kita berpatokan ke pengertian laju reaksi tadi, yaitu berkurangnya konsentrasi zat bereaksi atau reaktan atau bertambahnya konsentrasi hasil reaksi ataupun produk. Dan laju reaksi tadi kita nyatakan dalam bentuk molar per sekon. Berarti di sini laju reaksinya dapat kita bikin sebagai berikut, yaitu negatif delta konsentrasi A per delta T. Nah, kenapa kita bikinnya negatif? Karena tadi berkurangnya konsentrasi zat bereaksi. Nah, zat bereaksi di sini adalah A, berarti kita lambangkan dengan negatif delta konsentrasi A per delta T atau perubahan waktunya. Jangan lupa, satuan untuk konsentrasi A adalah molar dan satuan untuk waktunya dalam bentuk sekon. Nah, begitu juga dalam bentuk selanjutnya, yaitu negatif delta konsentrasi B per delta T dan positif delta konsentrasi C per delta T. Nah, di sini kenapa kita bikin tandanya positif? Karena bertambahnya konsentrasi produk per satuan waktu. Makanya di sini tandanya positif. Oke, contoh reaksi selanjutnya adalah reaksi yang mempunyai koefisien. Nah, kalau reaksi yang mempunyai koefisien, maka cara kita menentukan laju reaksinya yaitu untuk A berarti min 1 per koefisien senyawa A dikali dengan delta konsentrasi A per delta T. Berarti kalau untuk yang senyawa B, negatif 1 per B kecil atau koefisien senyawa B dikalikan dengan delta konsentrasi B per delta T. Nah, kalau untuk yang C berarti karena dia bertambahnya konsentrasi berarti tandanya menjadi positif. 1 per C kecil atau koefisien senyawa C dikali delta konsentrasi C per delta T
Dan untuk si D, positif 1 per D kecil atau koefisien dari senyawa D dikali dengan delta konsentrasi D per delta T. Nah, sekarang coba Anda perhatikan analogi yang ditampilkan. Misalkan mobil A dan mobil B atau kedua mobilnya sama-sama bergerak maju, apa yang akan terjadi? Maka akan terjadi tabrakan atau tumbukan yang akan menghasilkan reaksi antara mobil 1 dan mobil 2. Nah, selanjutnya perhatikan partikel antara Na+ dan juga Cl-. Nah, apabila kedua partikel ini mengalami tumbukan, maka Na+ akan berikatan dengan Cl- dan akan membentuk senyawa NaCl. Berarti setelah Na+ dan Cl- bertumbukan, akan menghasilkan senyawa NaCl. Nah, sekarang coba perhatikan kedua gambar berikut. Yaitu gambar yang pertama, itu ada NO2 akan bertumbukan dengan NO2, akan menghasilkan senyawa N2O4. Sedangkan di gambar yang kedua, itu NO2 bertumbukan dengan NO2, tetapi tidak membentuk hasil reaksi. Nah, dari gambar ini dapat kita simpulkan bahwa reaksi itu dapat terjadi karena adanya tumbukan dari setiap senyawa. Tetapi tidak semua reaksi dapat menghasilkan produk. Contohnya di sini, reaksi yang kedua tidak dapat menghasilkan produk. Nah, dari contoh tadi, kita dapat menentukan teori tumbukan. Jadi Ananda, teori tumbukan itu ada dua, yaitu yang pertama tumbukan efektif, dan yang kedua yaitu tumbukan tidak efektif. Nah, sekarang kita lihat apa perbedaan dari tumbukan efektif dan juga tumbukan tidak efektif. Yaitu yang pertama tumbukan efektif. Tumbukan efektif adalah tumbukan yang terjadi antara dua senyawa yang dapat menghasilkan produk. Nah, di sini ada syarat untuk tumbukan efektif, yaitu syarat yang pertama, senyawa yang bertumbukan itu tepat bereaksi. Yang kedua, energi yang dibutuhkan untuk membentuk produk itu cukup. Jadi, kalau energinya tidak cukup, maka tumbukan itu tidak akan menghasilkan produk. Oke, selanjutnya kita ke tumbukan tidak efektif. Berarti, tumbukan tidak efektif adalah tumbukan yang terjadi antara dua senyawa yang tidak dapat menghasilkan produk. Materi selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, di sini ada 4 faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu yang pertama konsentrasi, yang kedua suhu, yang ketiga luas permukaan, dan yang keempat katalis. Sekarang, coba Anda perhatikan animasi mengenai pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Yaitu di sini ada molekul atau Zn, kita masukkan ke dalam HCl 1 molar. Kita lihat reaksinya. Nah, maka di sini reaksi Zn yang kita masukkan ke dalam HCl 1 molar itu dapat bereaksi selama 60 detik. Selanjutnya kita bandingkan dengan serbuk Zn yang kita masukkan ke dalam HCl 3 molar. Berapa lama laju reaksinya berlangsung? Nah, jadi reaksi Zn yang kita masukkan ke dalam HCl 3 molar itu berlangsung selama 15 detik. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa semakin tinggi konsentrasi suatu senyawa, maka semakin cepat laju reaksinya. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi selanjutnya adalah luas permukaan. Nah, sekarang coba Anda perhatikan animasi yang Ibu tampilkan, di mana
di gelas kimia A itu Fe dalam bentuk serbuk kita masukkan ke dalam larutan HCl, dan yang untuk gelas kimia yang B itu Fe kepingan kita masukkan ke dalam larutan HCl. Coba kita perhatikan mana reaksinya yang berlangsung dengan cepat. Oke, berarti di sini yang lebih cepat terjadinya reaksi adalah Fe yang serbuk. Nah, berarti untuk luas permukaan, semakin luas permukaan suatu benda atau semakin luas bidang sentuh suatu senyawa, maka semakin cepat laju reaksinya. Faktor yang mempengaruhi laju yang ketiga itu adalah suhu. Nah, sekarang coba perhatikan pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Perhatikan animasinya. Yaitu yang pertama, itu adalah suhu 40 derajat Celcius. Dan yang kedua itu suhu pada 27 derajat Celcius. Coba kita perhatikan reaksi mana yang lebih cepat terjadinya. Nah, di sini terlihat reaksi yang paling cepat terjadi itu adalah pada suhu 40 derajat Celcius. Berarti semakin tinggi suhu suatu senyawa, maka semakin cepat reaksinya berlangsung. Faktor selanjutnya yaitu katalis. Nah, sebelum kita lihat pengaruh katalis terhadap laju reaksi, kita harus tahu apa itu katalis. Jadi katalis di sini adalah suatu senyawa yang digunakan untuk mempercepat laju reaksi, tetapi tidak ikut bereaksi. Dan senyawa yang digunakan sebagai katalis atau mempercepat laju reaksi kita sebut dengan katalisator. Nah, sekarang coba kita perhatikan bagaimana pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Oke, pada animasi terlihat bahwasannya laju reaksi pada senyawa yang menggunakan katalis itu akan mengalami laju reaksinya akan semakin cepat dibandingkan dengan laju reaksi senyawa tanpa katalis. Karena fungsi dari katalis ini adalah menurunkan energi aktivasinya atau energi minimum yang dibutuhkan untuk terjadinya suatu reaksi. Selanjutnya, perhatikan partikel antara Na+ dan juga Cl-. Nah, apabila kedua partikel ini mengalami tumbukan, maka Na+ akan berikatan dengan Cl- dan akan membentuk senyawa NaCl. Berarti setelah Na+ dan Cl- bertumbukan, akan menghasilkan senyawa NaCl. Yang ketiga, yaitu suhu. Kenaikan suhu mempercepat reaksi karena dengan kenaikan suhu, gerakan partikel-partikelnya akan semakin cepat sehingga energi kinetik partikel-partikel semakin bertambah akan menyebabkan banyak terjadi tumbukan yang efektif. Makanya laju reaksinya akan semakin cepat. Selanjutnya, katalis. Katalis adalah zat yang dapat meningkatkan laju reaksi tanpa ikut bereaksi. Katalis akan menurunkan kerja energi aktivasi sehingga reaksi akan berjalan dengan cepat. Jadi, kesimpulannya dari video pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, laju reaksi itu menyatakan berkurangnya konsentrasi zat bereaksi atau reaktan atau bertambahnya konsentrasi zat hasil reaksi ataupun produk setiap satuan waktu, di mana
Di sini kita menggunakan satuan konsentrasinya dalam bentuk molaritas atau molar dan waktunya dalam bentuk sekon. Kemudian, ada 4 faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu ada konsentrasi, suhu, luas permukaan, dan juga katalis. Nah, kemudian reaksi dapat terjadi karena adanya tumbukan dari setiap senyawa, tetapi tidak semua reaksi dapat menghasilkan produk. Nah, tumbukan di sini ada 2, yaitu efektif dan tidak efektif. Oke, mungkin sampai di sini video pembelajaran mengenai laju reaksi part pertama. Sampai ketemu di video pembelajaran laju reaksi berikutnya mengenai persamaan laju reaksi dan juga orde reaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.